Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan sedikit ceramah yang akan saya berikan, yang berjudul "Sholat adalah inti hikmah Isra Mi'raj". Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang menandai perjalanan spiritual dari Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem, kemudian ke Sidratul Muntaha. Namun, apa yang menjadi inti hikmah dari peristiwa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Taha ayat ke-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Penjabaran dari ayat ini yaitu innani, sesungguhnya aku, annallahu adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, li dzikri, untuk mengingat aku. Contoh sholat dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalankan sholat wajib 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya dengan khusyuk dan secara kontinu sebagai sarana komunikasi dengan Allah Ta'ala, serta menambah dengan sholat sunnah seperti sholat duha pada waktu pagi hari untuk melancarkan rezeki, dan sholat tahajud pada tengah malam atau dini hari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, di mana semuanya ini mempengaruhi akhlak agar menjadi lebih baik, seperti jujur, bersih, dan tidak melakukan keburukan, karena sholat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dengan sholat, paling tidak kita sudah menjalankan sebagian dari ibadah yang diperintahkan Allah, sambil menjauhi apa yang telah dilarang dalam agama Islam. Dan berikut ini akan saya jelaskan lagi tentang berbagai jenis sholat. Yang pertama ada sholat fardu atau sholat wajib, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 5 sholat wajib, yaitu sholat subuh 2 rakaat dilaksanakan sebelum fajar terbit, berguna untuk membersihkan jiwa sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Kemudian sholat duhur 4 rakaat berada di tengah hari atau di siang hari waktu Indonesia, berguna untuk membersihkan diri dari dosa di antara subuh dan asar. Kemudian sholat asar juga 4 rakaat dilakukan pada sore hari untuk menjaga konsistensi dalam beribadah menjelang sore hari atau menjelang penghujung hari. Kemudian ada sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat dilakukan saat matahari terbenam sebagai jeda sebelum malam tiba. Kemudian sholat isya yaitu ada 4 rakaat dilakukan pada malam hari sebagai penutup atas aktivitas harian dengan cara beribadah. Kelima sholat fardu ini sifatnya wajib dan tidak bisa ditawar lagi.
Karena kelima sholat ini merupakan tiang atau pondasi dari Islam sebagai agama yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah tambahan atau sholat rawatib, di mana sholat ini yang mengiringi sholat fardu seperti 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat setelah maghrib, di mana digunakan untuk memperkuat ibadah pokok, karena ibadah pokok merupakan inti dari ibadah wajib. Kemudian ada sholat duha, pagi hari setelah matahari naik, untuk meluaskan rezeki dan melapangkan dada. Sholat duha juga berfungsi agar rezeki yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan bisa bermanfaat bagi keluarga yang ada di rumah. Kemudian ada sholat tahajud yang dilakukan tengah malam setelah tidur, di mana sholat ini merupakan sarana untuk bermunajat dan memohon ampunan dengan khusyuk kepada Allah. Dan sholat tahajud juga berguna ketika manusia memohon pertolongan ketika mengalami kesulitan dan cobaan yang berat, karena di sepertiga malam inilah biasanya orang-orang sedang terlelap tidur dan doa yang diminta insya Allah akan terkabul. Kemudian ada sholat istikharah, di mana saat bingung memilih dan dalam rangka memohon petunjuk Allah untuk mengambil keputusan penting, maka sholat ini juga akan menambah ikhtiar kita sebagai umat muslim agar selalu memohon kepada Allah untuk meminta pertolongan dan perlindungannya. Kemudian yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi ini adalah dalam bentuk akhlak, di mana mampu menjaga kebersihan dari hadas kecil dan besar, mampu mengendalikan diri dengan cara bersabar dan berikhtiar, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang keji dan tidak berperi kemanusiaan, meningkatkan kualitas diri dengan menjadi pribadi yang jujur dan memiliki akhlak yang baik, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia dalam hal tolong-menolong, saling mengasihi, dan dalam beribadah bersama. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak sholat kita agar kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan kita. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah menghancurkan agama. Hadis ini diriwayatkan dari Ahmad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.